Ada yang satu yang berbohong, ada tertulis tapi tak ada, Pak. Itu namanya bohong. Ini Yesusnya yang bohong atau Lukasnya yang bohong? Karena ketahuan ada kebohongan di sana, maka tentang penyaliban ini yang berasal dari Kristen ini, bahwa penyaliban adalah penebusan dosa, penyaliban adalah menghapuskan Taurat dan semuanya, itu tidak bisa dipercaya. Karena ini aja cerita-cerita tentang ada tertulis, ternyata tidak ada di Taurat. Coba Anda baca tuh, Lukas 24, nomor 44, nomor 45, 46. Ada tertulis, Mesias akan mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak ada tertulis di Taurat. Katanya ada tertulis di Taurat. Tahu benar-benar ada tertulis di Mazmur 91. Yesus berkata juga demikian. Ada tertulis di dalam Taurat tentang Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi tidak ada tertulis. Ini kok ada yang satu yang berbohong, ada tertulis tapi tak ada, Pak. Itu namanya bohong. Ini Yesusnya yang bohong atau Lukasnya yang bohong? Karena ketahuan ada kebohongan di sana, maka tentang penyaliban ini yang berasal dari Kristen ini, bahwa penyaliban adalah penebusan dosa, penyaliban adalah menghapuskan Taurat dan semuanya, itu tidak bisa dipercaya. Karena ini aja cerita-cerita tentang ada tertulis, ternyata tidak ada di Taurat. Coba Anda baca tuh, Lukas 24, nomor 44, nomor 45, 46. Ada tertulis, Mesias akan mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak ada tertulis di Taurat. Katanya ada tertulis di Taurat. Ketika iblis mengatakan, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikat, agar malaikatnya menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Melihat kitabnya orang Yahudi, ternyata betul. Ada ular naganya datang. Masya Allah. Mantap. Aki Adel, Paduka, jazakallah khair. Ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan ternyata cek, benar-benar ada tertulis tentang Yesus anak Tuhan, di mana Tuhan sudah menyediakan sketsa cara dia menyelamatkan Yesus. Jadi sudah dikirim. Tidak ada kemudian penyaliban, pembunuhan, penganiayaan yang bisa menimpa Yesus, karena dia adalah anak Elohim. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau saudara mengatakan bahwa Syukran. ada tertulis itu dalam Mazmur 91, memang ada tertulis. Tapi penafsirannya si iblis itu yang salah. Jadi makanya Yesus menolak hal itu. Lalu kalau ada tertulis yang di dalam Lukas 24, ini kan sudah zamannya Moko Ginta ya. Zamannya Moko Ginta itu dia memberikan sayembara berhadiah BMW. Dia menulis sebuah buku berjudul Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Dan pertanyaan yang ke-11 itu berhadiah mobil BMW. Yang lain berhadiah 10 juta kalau bisa jawab. Dan itu akhirnya menimbulkan perdebatan saya dengan dia, debat terbuka waktu itu. Dan sebetulnya saya yakin saya bisa menjawab. Tapi tentu saja dia tidak mau mengakui. Perlu diingat ya, kalau dikatakan ada kata-kata ada tertulis, ya, ada beberapa istilah atau ungkapan yang digunakan dalam Alkitab. Kalau mau membicarakan suatu penggenapan nubuat atau mau merujuk pada ayat atau ayat-ayat yang ada sebelumnya, bisa menggunakan kata-kata ada tertulis, misalnya dalam Matius 2 ayat 5 dan Matius 4 ayat 4.
Poin B, bisa menggunakan genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, misalnya dalam Matius 21 ayat 4 dan Yohanes 12 ayat 38. Bisa menggunakan kata-kata supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, dalam Yohanes 17 ayat 2 dan Yohanes 19 ayat 36. Bisa menggunakan kata-kata seperti titik-titik, demikian pula Matius 12 ayat 40, Lukas 11 ayat 30, dan Yohanes 3, 14, 15. Bisa menggunakan kata-kata, ada pula nas yang mengatakan, seperti dalam Yohanes 19 ayat 37. Lalu bisa menggunakan kata-kata genaplah nas ini, Lukas 4 ayat 21. Lalu itulah yang difirmankan Allah, Kisah 2:16 dan Kisah 3:18. Lalu bisa juga tanpa ada kata-kata yang jelas. Misalnya, kebangkitan Yesus pada hari ketiga itu dinubuatkan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 2:19. Rombaklah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kalau dia menggunakan bahasa simbol, maka nubuatnya sangat berbeda dengan pengenapannya dalam pengalimatannya. Jadi seperti sekalipun ada kata-kata seperti itu, ada tertulis dan sebagainya, kadang-kadang nubuatnya bukan hanya 1 ayat, tapi beberapa ayat atau merupakan inti dari perjanjian lama. Saya berikan contoh ya. Kalau dalam Matius 21 ayat 13 dikatakan demikian ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lah Matius 21 ayat 3 ini mengutip dari 2 ayat dalam perjanjian lama. Yang pertama dari Yesaya 56 ayat 7, rumahku akan disebut rumah doa. Itu pada bagian akhir. Dan yang kedua dari Yeremia 7 ayat 11, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Jadi Matius 21 ayat 13, sekalipun ada kata-kata ada tertulis, tapi ayat yang dikutip itu 2 ayat dalam perjanjian lama. Dan yang seperti itu banyak. Roma 11 ayat 8 itu mengutip dari Ulangan 29 ayat 4 dan Yesaya 29 ayat 10. Roma 9 ayat 33 mengutip dari Yesaya 28 ayat 16 dan Yesaya 8 ayat yang ke-14. Roma 11 ayat 26-27 mengutip dari Yesaya 59 20-21 dan juga dari Yesaya 27 ayat 9. Contohnya banyak sekali. Jadi sekalipun ada tertulis, tidak harus 1 ayat dalam perjanjian lama. Kadang-kadang ada kata-kata ada tertulis, tapi tidak ada ayatnya dalam PL, karena memang kata-kata itu menunjuk pada inti dari ajaran perjanjian lama. Perjanjian lama memang mengajar bahwa Mesias akan menderita dan dihina. Seperti dalam Matius, Yesaya 52 ayat 14, Yesaya 53 ayat 3-7, Mazmur 22, dan macam-macam ayat yang lain. Lalu, jadi kalau sekarang ada banyak ayat yang mengenapi, saya sudah menunjukkan ada tertulis tidak berarti cuma 1 ayat. Kalau mau koginta waktu itu menuntut hanya 1 ayat, itu bukan saja tidak ada dalilnya, tapi itu bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Karena dalam pertanyaannya sendiri, dia mengatakan ayat-ayat Alkitab. Kenapa dia menggunakan bentuk jamak ayat-ayat Alkitab? Ya, lalu kadang-kadang kata-kata dalam pengenapannya itu berbeda sama sekali dengan kata-kata dalam nubuatannya. Misalnya dalam Yohanes 17 ayat 12, itu kadang-kadang ada kata-kata supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada dalam perjanjian lama yang bunyinya seperti demikian. Jadi yang dimaksudkan hanya intinya saja, yaitu Yudas Iskariot telah ditentukan untuk menjadi pengkhianat, dan karena itu dia binasa, seperti dalam Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Juga Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya. Mengangkat tumitnya itu mengkhianat terhadap aku. Catatannya, dalam Mazmur 41 ayat 10, Daud berbicara tentang Ahitofel yang mengkhianati dia pada waktu pemberontakan Absalom. Tapi ayat itu lalu dikutip dalam Yohanes 13 ayat 18 dan ditujukan kepada Yudas Iskariot dan menunjukkan bahwa Ahitofel merupakan tipe dari Yudas Iskariot. Sama-sama orang dekat yang menjadi pengkhianat
dan sama-sama mati gantung diri. Jadi kalau sekarang mau digunakan banyak ayat, tentu Lukas 24 ayat 44 sampai 46 itu ada ayatnya. Karena penderitaan, kematian itu ada ayat. Hari yang ketiga itu semua ada ayatnya. Tapi tidak bisa satu ayat. Iya, baik Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwasanya penafsiran iblis itu salah, sebenarnya iblis tidak sedang mentafsirkan. Iblis sedang menyatakan apa yang tertulis. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat akan diutus untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sekarang permasalahannya, apakah Mazmur 91 ini nubuat untuk Yesus atau bukan? Atau apakah betul Mazmur 91 ini untuk anak Elohim? Dan apakah betul Yesus ini adalah anak Elohim? Kalau Yesus anak Elohim dan Mazmur 91 untuk anak Elohim, berarti sudah tepatlah itu. Tidak ada masalah berarti kan? Berarti Yesus tidak disalib. Yang disalib ini adalah penggantinya. Nah sekarang kita nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Kembali kepada kedudukan Yahudi sebagai orang yang mengalami dan melihat dan menyaksikan bagaimana penyaliban itu kemudian terjadi. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya kemudian, apakah berdasarkan firman Tuhan, Yesus yang tidak bersalah ini boleh ditumpahkan darahnya? Menurut Pak Pendeta gimana? Boleh tidak menurut firman Tuhan, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 6 kekejian dalam hatinya, di antaranya adalah menumpahkan orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Boleh tidak dia dibunuh, ditumpahkan darahnya berdasarkan firman Tuhan? Boleh tidak? Bukan cuma boleh, dia merencanakan hal itu. Kalau begitu mana dalilnya? Seperti tadi saya katakan, Ya, dia tahu tidak? Dia tahu tidak kalau Yesus akan dibunuh? Iya tahu, tapi kita butuh dalil. Loh, mana dalilnya? nah itu argumentasi saya tadi sudah saya tinggalkan, saya terpaksa kembali lagi. Kalau dia tahu, dia itu pasti terjadi kan? Tidak ada Kalau terjadi, sesuatu. tentu. Tidak Kalau tentu, dia menentukan. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang terjadi tanpa diketahui oleh Tuhan. Pasti diketahui. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan dosa, menumpahkan darah orang yang benar, apakah itu kekejian bagi Tuhan? Apakah itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan? Atau justru itu adalah keselamatan bagi manusia? Dia merencanakan itu untuk keselamatan. Tidak berarti bahwa yang membunuh tidak bersalah. Yang membunuh bersalah. Tapi itu dia rencanakan semua supaya terjadi penebusan dosa. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada orang yang tidak ada penebusan dosa dan semua orang akan masuk neraka. Jadi Kisah Rasul 4 27 dan 28 tadi sudah saya bacakan, saya akan ulangi ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus namamu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Juga Lukas 22 ayat 22 tadi sudah saya bacakan 2 kali, saya ulangi lagi. Sebab anak manusia memang akan pergi atau mati seperti yang telah ditetapkan. Jadi matinya mesti melalui pengkhianatan Yudas. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Jadi kematian Yesus itu memang telah ditetapkan. Ayat ini eksplisit mengatakan seperti itu.
Oke, baik. Bapak tidak menjawab kecuali hanya menyangga. Jadi gini, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini keinginan Tuhan. Jangan. Tuhan menginginkan jangan. Nah, ketika Tuhan menginginkan jangan membunuh orang yang tidak bersalah, lalu ada yang membunuh Yesus yang tidak bersalah. Yang mana sebenarnya ketentuan Tuhan ini? Jangan membunuh Yesus atau bunuhlah Yesus. Kalau ketentuannya bunuhlah Yesus, mana dalilnya? Kalau mengetahui bahwa Yesus akan dibunuh, Yesus akan diniaya dan seterusnya, maka Tuhan akan menyelamatkan Yesus karena dia sudah tahu. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada perintah jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, bolehkah membunuh Yesus yang tidak bersalah ini? Menurut Tuhan, tidak boleh kan? Karena Tuhan mengatakan jangan. Berarti ketentuan Tuhannya jangan. Berarti Yesus tidak dibunuh karena Tuhan menentukan jangan. Berarti yang dibunuh ketentuannya Tuhan juga berlaku. Yang dibunuh adalah orang fasik, yang dibunuh adalah pengkhianat. Mana ketentuan itu? Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai ganti tebusan kepada orang yang jujur. Itu ketentuannya sudah klop, Pak. Jangan membunuh Yesus, klop. Yang dibunuh adalah orang pengkhianat. Klop semuanya, klop. Kenapa dibolak-balik kemudian? Jangan membunuh Yesus, oke. Bunuhlah yang berkhianat, oke. Ya jalankan itu. Maka Isa diangkat, yang digantikan kemudian Yesus itulah penggantinya. Orang pengkhianat. Makanya dikatakan terkutuk. Ulangan 21 nomor 23. Terkutuklah orang yang dihukum Tuhan dengan cara tergantung. Paulus pun mengaku itu. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah dia mati. Untuk itulah Yesus mati. Sebagai ganti kutuk kita dengan cara mati terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang dibunuh ini orang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Tuhan. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Berarti orang terkutuk inilah yang kemudian yang disembah oleh orang Kristen. Karena orang benar tidak mau Tuhan itu disalib. Orang jujur Tuhan tidak mau disalib. Orang yang tidak bersalah Tuhan tidak menginginkan. Ketetapan Tuhan, Dia Tuhan menetapkan tidak menginginkan orang yang tidak bersalah itu dibunuh. Berarti yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Sederhana kok itu, Pak. Kita dudukkan perkara ini dengan dalil sederhana. Hanya saja kita menghargai iman Kristen. Kristen menginginkan dosa-dosa mereka itu dihapuskan melalui persembahan manusia di atas tiang salib. Silakan aja. Tidak ada paksaan, silakan imani itu. Saya hanya memaparkan fakta kebenaran melalui Al-Quran dan melalui Bible. Kitabnya orang Yahudi dan kitabnya teman-teman saya Kristen. Silakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Silakan. Oke. Jangan membunuh ya, itu larangan Tuhan juga ya. Hormatilah ibu bapakmu dan sebagainya. Jangan berzina. Tapi apakah orang mentaati, apakah itu terjadi atau tidak? Orang melanggar semua. Jadi kalau dikatakan dalam Amsal atau Keluaran ataupun jangan membunuh dan sebagainya, tidak ada yang aneh kalau itu dilanggar. Memang itu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan dalam arti seperti itu bisa dilanggar. Tapi kalau kehendak Tuhan dalam arti rencana kekalnya, itu tidak bisa tidak terjadi. Itu harus terjadi. Seperti misalnya Adam tidak dikehendaki itu makan buah. Dia dilarang untuk makan. Tapi kenyataannya terjadi dia makan. Jadi kehendak Allah di situ tidak terjadi. Tapi kalau kehendak dalam rencana kekal, itu tidak bisa tidak terjadi. Harus terjadi. Jadi saudara mencampur adukan antara kehendak Allah dalam persoalan perintah atau larangan yang sebetulnya bisa dilanggar dan kehendak Allah yang dia tetapkan pada minus tak terhingga yang tidak bisa tidak terjadi. Itu saudara campur adukkan menimbulkan semua kekacauan. Iya, jadi gimana ya Pak? Tuhan mengatakan pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Itu harus terjadi. Berbeda kalau dikatakan hormatilah kedua orang tuamu, lalu kemudian tidak menghargai orang tua, apa balasannya? Ada.
Ada, tapi bukan di sini, nanti di akhirat, di hari penghakiman. Tapi kalau yang dikatakan menggantikan orang yang benar, itu ada dalilnya jelas. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang yang tidak bersalah itu yang dihukum. Jangan kau tumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kalau kemudian yang ditumpahkan darahnya ini adalah Yesus, berarti dia tidak menebus dosa. Kenapa? Karena akan melahirkan dosa. Yes, Tuhan yang mengatakan jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus yang orang tidak bersalah ditumpahkan darahnya kemudian, maka yang diakibatkan adalah dosa, bukan penebusan dosa. Kecuali yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang memang ditetapkan sebagai ganti sebab dia pengkhianat dan orang fasik, maka itu bukan dosa, tetapi kutukan bagi yang menggantikan Yesus. Hanya saja yang celaka Kristen, karena percaya bahwa penyaliban itu adalah tebusan dosa bagi Kristen. Padahal orang yang disalib itu hanya menggantikan orang benar, hanya menggantikan orang yang jujur, sebab dia adalah pengkhianat. Tadi kita sudah membaca Yohanes 11 nomor 45 sampai 40 sampai 53, penyaliban terjadi oleh karena kedengkian, karena kecemburuan. Mereka membuat kesaksian palsu. Ketika itu kemudian mereka bersekongkol, yang mereka salibkan bukan Isanya, tapi Yesus yang menggantikan Nabi Isa. Selesai cerita, berjalannya waktu, Paulus muncul belakangan kemudian. Tak, mengajarkan tentang penyaliban, mengajarkan tentang penebusan dosa, mengajarkan dosa waris, mengajarkan ini, dilemparlah ke Romawi dan Yunani. Diterima, dijadikan sebagai dasar pijakan agama kekerajaan, agama kekaisaran. Resmilah Katolik menjadi agama kekaisaran pada abad keempat. Nah, itu dia pada abad ketiga. Makanya saya katakan kepada Pak Pendeta, kalau mengenai penyaliban terhadap Bani Israel, itu adalah tindakan yang Tuhan berikan kepada pengganti orang yang jujur, pengganti orang yang baik. Data-data sudah saya sajikan bahwa orang yang baik, orang yang jujur diselamatkan, yang menggantikan adalah orang yang fasik. Titik, selesai permasalahan. Muncul Kristen datang kemudian, tak. Ada penyaliban ya? Ada. Siapa? Ada, pokoknya namanya Yesus. Untuk apa dia mati? Untuk menebus dosa. Nah, itulah diimani, dipoles sedemikian rupa. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus berselisih paham tentang Yesus. Mereka hanya berselisih paham tentang seorang nama yang bernama Yesus. Ada yang mereka mengatakan dia sudah mati, tapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Itu yang diterangkan Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak yakin terhadap siapa yang dibunuh. Apakah itu Nabi Isa, atau apakah itu Yesus anak Maria, ataukah itu adalah Yesus anak Bapa, Yesus Barabas, atau itukah Yudas? Gitu Pak. Jadi saya rasa kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Saya sudah paparkan datanya. Kalau Pak Pendeta kemudian mengimani penyaliban itu harus anak Maria, orang suci, orang yang kudus, ya silakan, itu hak Bapak. Tapi sayangnya itu tidak ditopang oleh dalil. Tapi kalau dikatakan pengkhianat yang menggantikan orang yang suci, orang fasik menggantikan orang yang suci, dalilnya ada. Dalilnya ada. Kemudian terakhir dari saya Pak, di dalam sebelum perjamuan terakhir, Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Lukas 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Ayat selanjutnya 51, ada seorang muda yang menggunakan kain lenan, setelah mau ditangkap lari meloloskan diri. Yang menggunakan kain lenan tadi sebelum perjamuan kudus, mencuci kaki murid-murid yang seterusnya adalah Yesus. Yang meloloskan diri barusan adalah seorang yang menggunakan kain lenan. Menurut Erben, pendeta Erben, manusia PowerPoint, bahwa tafsiran bapak-bapak gereja yang melepaskan kain lenan itu adalah Markus. Padahal Markus ataupun Yohanes bin Markus atau Markus bin Yohanes, diceritakan Markus 14, semua melarikan diri. Kok masih ada Markus? Semua murid melarikan diri, kok masih ada Yohanes? Sementara tidak ada data di dalam Bibelnya orang Kristen
Markus atau Yohanes yang menggunakan kain lenan. Justru yang menggunakan kain lenan adalah Yesus anak Maria di dalam Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang lari melepaskan kain lenan setelah ada penangkapan Yesus yang adalah KW adalah Yesus yang asli yang kabur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. bingung dengan penafsiran Bang Suma ini. Kita nggak usah nafsir. Bagaimana kain lenan dalam Sabar Pak, sabar. kain lenan dalam Yohanes pasal 13 Iya. bisa dihubungkan dengan orang yang melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang, dan itu orang itu adalah Yesus, sementara ayat-ayat Alkitab semua yang lain mengatakan Yesusnya mati tersalib lalu dikuburkan lalu bangkit pada hari ketiga dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak masuk akal bahwa itu dua ayat itu dihubungkan, dan sama sekali tidak ada hubungannya. Saya percaya memang tafsiran dari bapak-bapak gereja atau siapapun ada kemungkinan sangat besar bahwa yang lari melepaskan kain lenannya, lari dengan telanjang itu memang Markus sendiri, dengan alasan kalau penulis yang lain rasanya tidak akan mau mempermalukan Markus. Tapi kalau Markus mau mempermalukan diri sendiri tidak ada masalah. Jadi tidak mungkin itu Yesus, tapi mungkin itu Markus. Saya masih katakan mungkin, saya tidak tahu dengan pasti karena Alkitab memang tidak menyatakan siapa itu. Tapi yang jelas pasti itu bukan Yesus. Dan kalau Yesus dikatakan menggantikan orang benar, loh, kalau orang benar Yesus salib, lalu gunanya apa orang benar digantikan? Orang benar ya sudah, dia masuk surga mestinya kan kalau ada orang benar. Tapi tidak ada orang benar ya. Roma 3 ayat 10 dan sampai dengan 12 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di luar Kristus tidak ada orang baik sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik sama sekali. Semua kebaikannya itu nol. Karena itulah Yesus harus menjadi manusia dan menggantikan mereka, memikul hukuman dosa mereka. Karena kalau tidak, seperti saya katakan tadi berulang kali, semua dari Adam sampai kiamat akan masuk ke neraka. Oke Pak. Jadi Bapak mencoba untuk menarasikan ucapan-ucapan Paulus yang saya katakan bahwa itu untuk orang Kristen. Tapi ketika data itu yang Anda pakai, itu dibantah sama Yesus, Pak. Bagaimana mungkin kemudian pelacur dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang Kristen, daripada pendeta dan seterusnya. Yesus mengatakan Matius 21 nomor 31, sesungguhnya Matius 21 nomor 31, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes. Hanya karena percaya kepada Yohanes, pelacur, Pak, mohon maaf, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga. Penyaliban belum terjadi. Jadi Paulus itu hanya, ya mohon maaf saya katakan, memang dia ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi penyesat dari sejak dalam kandungan. Karena kenapa saya katakan demikian? Sebelum dia bertaubat ternyata dia sudah nabi, Pak. Kisah para Rasul 13, benar ya? Kisah para Rasul 13 nomor 1, di situ jelas dikatakan ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Ternyata sebelum mengganti nama menjadi Paulus dia sudah nabi. Tapi apakah dia nabi beneran atau dia nabi palsu? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Itu dia permasalahannya. Kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu, artinya waspadalah kepada yang mengaku sebagai nabi dari sejak dalam kandungan ibunya. Kisah para Rasul 13 itu jelas. Saulus, bukan Paulus, Saulus adalah nabi. Saulus adalah nabi, bukan Paulus yang nabi, tapi Saulus. Nah, ini sudah jelas sekali. Yesus sendiri mengatakan lebih dulu kemudian pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan surga daripada orang-orang lain. Yesus sudah disalib agak di situ? Belum. Tapi kenapa ada orang yang lebih dulu? Henok lebih dulu masuk surga, Elia lebih dulu masuk surga. Kenapa tidak ada penyaliban? Sementara menurut Yesus tidak ada keselamatan di luar penyaliban. Mana yang benar?
antara ajaran firman Tuhan atau ajaran Paulus. Nah, inilah yang perlu dipikirkan. Ketika saya mengatakan kepada Bapak, Yesus menggunakan kain lenan. Markus tidak ada pernah menggunakan kain lenan. Kenapa ditafsirkan ke Markus? Apa dasarnya? Memang pernah menggunakan kain lenan Markus ini? Tidak kan? Tidak pernah. Siapa menggunakan kain lenan? Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 13 nomor 4. Jadi kalau di pengadilan, Pak, ada orang menuduh seseorang, tapi kita tidak tahu siapa pelakunya. Tetapi ada benda, barang bukti yang tertinggal kemudian di sana. Tertulislah di situ bahwa pelaku semalam menggunakan kendaraan bermotor dengan DD 555 AD. Kalaupun kita tidak tahu bahwa siapa pelakunya yang melakukan di TKP, tapi motor nomor DD-nya 55 AD ada di situ, maka orang akan bertanya, ini motornya siapa? Ini motornya Pak Bom-Bom. Berarti terindikasi pelakunya adalah Bom-Bom, karena semalam orang melihat dia menggunakan motor itu. Kenapa nuduhnya ke Bang Suma? Bang Suma nggak pernah pakai motor itu. Yang pakai motor itu adalah Pak Bom-Bom. Ini tafsiran konyol, hanya untuk menyembunyikan identitas. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, memutarbalikkan fakta. Jelas sekali Yesus yang menggunakan kain lenan, tafsirannya ke Markus. Jelas sekali Pak Bom-Bom yang pakai motor 55 AD, Bang Suma yang dituduh. Sementara di TKP yang ada adalah motor itu. Di TKP orang itu menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenan. Dan ingat Pak, di Matius 27 ada 2 orang yang dipenjara, namanya juga sama. Namanya sama. Yang pertama Yesus, yang kedua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, yang satu Yesus anak Bapa. Sementara yang disembah oleh Kristen adalah Yesus anak Bapa. Anak ibu tidak. Kata Pilatus, yang mana yang harus saya bebaskan untuk kalian? Bebaskan aja Yesus Barabas, Yesus anak Bapa. Sementara Yesus anak Bapa ini adalah orang fasik. Dia adalah penjahat, dia adalah pembunuh, dia adalah pemberontak. Sementara syarat untuk disalib dipenuhi oleh Yesus Barabas. Sementara syarat untuk disalib tidak dipenuhi oleh Yesus. Kenapa imam-imam Yahudi Mahkamah Agama menginginkan Yesus anak Maria yang disalibkan? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi, bukan supaya dosa mereka ditebus. Jadi yang jelas kemudian kita kembalikan polanya kepada Yahudi. Maka yang dihakimi adalah Yesus Barabas, sebab dia penjahat, sebab dia perampok, dia adalah orang fasik, dia penjahat nasionalis. Jadi yang ditangkap lebih dulu itu adalah bisa jadi Yudas, yang ditangkap lebih dulu itu bisa adalah Yesus Barabas, yang lari di belakangnya dengan menggunakan kain telanjang adalah Yesus anak Maria. Demikian. Oke. Coba kita lihat ya, Yohanes 13 ayat 4, kain lenan itu ya. Yohanes 13 ayat 4 mengatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Jadi yang dia pakai itu jubahnya, tapi waktu dia mau membasuh kaki murid-muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Ya, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Dan kalau kita baca terus, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kain lenan itu bukan pakaian dia. Tapi lain kalau yang Markus tadi lari itu meninggalkan kain lenan, lari dengan telanjang, itu pakaiannya. Jadi sama sekali tidak cocok. Apalagi ditambah Yesusnya jelas digambarkan mati disalib. Lalu yang kedua, kok Barabas bisa diartikan anak Bapak dari mana? Yesus anak Maria dan Yesus anak Bapak. Ada 2 Yesus. Yang saya tahu adalah Yesus anak Maria dan Yesus Barabas. Iya, Barabas ini perampok. Barabas itu bahasa Ibrani, Pak, bahasa Yunani. Barabas. Bar itu putra, Abba itu bapak. Dalam bahasa Aramaik, orang Yahudi. Apapun artinya, dia tidak mungkin anak dari bapak. Ya, arti nama itu tidak bisa diartikan orangnya betul-betul seperti itu. Anak dari bapak, tidak mungkin. Kalau dia anak dari bapak, tidak dikatakan dia perampok, penjahat dan sebagainya.
Dan Pontius Pilatus jelas mau melepaskan Yesus sebetulnya. Makanya dia ambil orang yang jahat sekali. Dan ini Yesus, kamu mau ya yang mana aku bebaskan? Dengan harapan mereka mau bebaskan Yesusnya. Yesus anak Maria. Tapi mereka sudah dikuasai dengan kebencian yang luar biasa. Mereka tetap ambil perampok penjahat ini yang dibebaskan. Jadi ini bukan anak bapak, tidak peduli apapun arti namanya. Dia seorang penjahat, dia seorang perampok, dia betul-betul luar biasa jahatnya. Tapi mereka tetap memilih dia dibebaskan daripada Yesusnya. Ini tidak terlepas dari pekerjaan Allah, rencana Allah. Kalau mereka mengatakan lepaskan Yesus, ya tidak ada penebusan. Tidak ada penebusan, semua orang akan masuk neraka. Lalu dalam Matius 21 ayat yang ke-31, saya bacakan 21 ayat 31 dan 32 ya. Siapakah di antara ayat 31 mulai ayat bagian B saja ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes ini Yohanes Pembaptis ya. Dia memang diutus mendahului Yesus, menunjukkan jalan kebenaran dan menunjukkan Yesus ya. Jadi lihatlah anak domba Allah dan sebagainya. Yohanes 1 ayat 29. Dan kamu tidak percaya kepadanya, tapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi arti dari ayat ini begini ya. Perempuan sundal dan pemungut cukai ini sampah masyarakat. Perempuan sundal sudah tidak usah dibicarakan ya. Ini pelacur dan pasti orang-orang yang sangat-sangat jahat di hadapan Tuhan. Pemungut cukai juga sama. Karena mereka bekerja pada pemerintah Roma, maka mereka dianggap pengkhianat oleh bangsa Yahudi. Dan mereka juga korupsi. Roma tidak mau tahu. Misalnya cukai atau pajak satu orang ini 100 rupiah. Ya sudah. Pokoknya dia terima 100 rupiah. Lah si pemungut cukai naikkan itu di markup ya. Jadi 300 rupiah. 200 dia ambil, 100 berikan kepada pemerintah Roma. Jadi pemungut cukai ini orang yang korupsi. Dan karena itu dibenci sekali oleh orang-orang Yahudi. Nah, tapi orang-orang berdosa brengsek-brengsek ini, kalau dia percaya kepada Yesus, mereka masuk kerajaan Allah. Tapi sebaliknya, orang sesaleh apapun, kelihatannya dari luar sesaleh apapun, tetapi tanpa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan masuk ke dalam neraka. Mungkin Bang Suma termasuk orang yang saleh, tetapi kalau tidak ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Suma tetap adalah orang berdosa. Dan karena itu tidak mungkin bisa diselamatkan tanpa hal itu. Dan bukan hanya Bang Suma, saya juga. Saya orang berdosa. Saya diselamatkan karena percaya Kristus. Bukan karena saya baik. Pelacur masuk surga kalau dia percaya Kristus. Tapi sebaliknya pemuka agama manapun, kalau dia tidak percaya Kristus, dia masuk neraka. Jadi memang Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Dia memang mati di atas kayu salib menyediakan satu-satunya jalan. Kalau dengan perbuatan baik orang bisa masuk surga, dia tidak perlu datang apalagi mati di atas kayu salib. Suruh orang bertobat, selesai. Tidak ada perlu penebusan. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Orang tidak bisa berbuat baik. Dan perbuatan baik tidak bisa menutup dosa. Maka dia harus datang untuk menggantikan mereka. Memang yang bunuh dia jahat. Yang bunuh dia dosa. Tapi tetap itu rencana Allah. Supaya terjadi penebusan. Dan dengan demikian ada jalan keselamatan. Bagi semua orang yang mau percaya. Sekian. Oke, baik. Ada satu kalimat yang menarik dari Pak Pendeta yang saya hormati ya. Mengatakan bahwa tidak ada penebusan maka semua orang akan masuk ke dalam neraka.
Artinya Bapak seakan-akan memerintahkan, seakan-akan ingin mengatur Tuhan bahwa penebusan itu harus menggunakan darah manusia. Tidak ada, Pak. Di dalam Imamat 18 nomor 21 dikatakan begini, jangan kau serahkan seorang anak dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan Elohimmu. Jadi yang mempersembahkan manusia itu adalah penganut dewa Molok. Makanya Theos, dewa. Nah, kalau dikatakan di Imamat 23 kemudian, aku sendiri Tuhan yang akan menentang orang itu sebab dia mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan yang menentang itu, Pak. Sedangkan Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah atau penebus dosa, haruslah persembahan mereka itu dari hewan ternak, bukan manusia, Pak. Tapi itu kemudian menjadi manusia, lagi-lagi saya katakan ketika sampai ke mimbar gereja. Jadi kalau bicara mengenai penebusan dosa terkait dengan orang Yahudi, lembu, domba, sapi, apalagi kambing, itu penebusan dosa bagi orang Yahudi. Ini kemudian berubah setelah di meja Kristen. Yang tadinya manusia, yang tadinya domba dirubah menjadi manusia. Makanya Yesus dikatakan apa? Inilah Yesus anak domba. Lagi-lagi Yesus dikatakan anak hewan. Padahal Tuhan tidak mau. Imamat 18 nomor 21, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Karena ternyata hanya dewa Molok yang minta darah manusia. Pencipta langit dan bumi tidak pernah minta darah manusia, Pak. Ketika Abraham dimintai darahnya anak tunggalnya, ambillah anakmu yang tunggal, serahkan, bunuh, sembelih untuk aku. Apa yang terjadi? Tuhan menggantikan dengan hewan. Tuhan minta Abraham mempersembahkan anak manusia, tapi Tuhan tidak suka dengan darah manusia. Itu hanya sebatas menguji. Maka pada saat eksekusi anak tunggalnya kemudian diganti dengan domba. Nah sekarang kok terbalik, di Kristen kok terbalik. Padahal Tuhan sudah mengatakan, Imamat 18:21, jangan kau mempersembahkan salah satu dari anakmu kepada dewa Molok. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 20 nomor 30, aku sendiri Tuhan yang akan melenyapkan, yang akan menentang orang-orang itu, sebab mereka mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Bahkan dikasih solusi. Keluaran 29 nomor 14, Yesaya nomor 6, Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Ketika mereka ingin menghapuskan dosa, maka solusinya adalah bakar daging, bakar kulit, bahkan kotoran sapi untuk menghapuskan dosa. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, mencium batu bara menghapuskan dosa. Jadi tidak ada membunuh manusia itu menghapuskan dosa. Tapi lagi-lagi kita maklumi, itu di Kristen silakan saja, tidak ada paksaan. Tapi bagi Yahudi tidak ada penebusan dosa dengan membunuh manusia. Itu adalah kutukan yang sangat luar biasa yang Tuhan murkai. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Sementara Yesus dibunuh untuk menggantikan orang Kristen, sebab Yesus tidak bersalah, sebab Yesus orang suci, sebab Yesus orang kudus. Karena tidak ada persembahan kalau tidak melalui manusia yang suci. Padahal yang diminta adalah binatang yang suci, Pak, bukan manusia yang suci. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi kami umat Islam, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, bahwa aku Allah telah memberikan syariat hukum-hukum kepada setiap umat untuk ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan, maka mereka akan mempersembahkan hewan ternak. Imamat 1 nomor 2 pun sama. Katakan kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan hewan korban kepada Tuhan, maka hendaklah mempersembahkan hewan ternak. Islam Yahudi sama, hanya Kristen ini yang aneh, mempersembahkan dosanya mereka dihapuskan dengan mempersembahkan anak manusia di atas tiang salib. Silakan Pak, saya minum dulu. Aus. Jadi persembahan kepada dewa Moloch itu bukan untuk
bukan untuk menebus dosa ya. Jadi mempersembahkan anak, mereka punya dewa saja itu sudah dosa, apalagi mempersembahkan anak kepada dewa. Mungkin untuk menyenangkan dewa itu atau untuk supaya mereka diberkati atau apapun. Ini kepercayaan pagan memang. Dan Israel berulang kali jatuh ke dalam paganisme sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pagan ya. Jadi itu lalu kalau Abraham membunuh Ishak itu lalu digantikan oleh domba, itu juga bukan untuk penebusan dosa. Itu kan ujian bagi Abraham ya. Dia mencintai anaknya itu lebih daripada Tuhan atau tidak. Jadi setelah dia mau betul-betul mau membunuh, Tuhan cegah, jangan bunuh anakmu, lalu digantikan dengan domba. Jadi itu karena hanya untuk suatu ujian, dan Tuhan tidak melakukan itu juga untuk penebusan dosa siapapun. Kalau memang penebusan dosa, kenapa dibatalkan? Jadi itu ujian, tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Kalau dalam perjanjian lama, binatang memang digunakan untuk menebus dosa. Di dalam Ibrani itu dikatakan binatang itu tidak bisa menebus dosa ya. Saya bacakan Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Cuma bayangannya ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa yang telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Lalu kenapa dalam perjanjian lama dikatakan menghapuskan dosa? Kalau dikatakan tidak mungkin ini, kalau darah domba jantan, darah binatang apapun dalam perjanjian lama dipisahkan dari darah Kristus. Ini tipenya, ini antitipenya. Ini bayangannya, ini penggenapannya. Kalau dipisahkan, maka sama sekali darah binatang itu tidak bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau itu digabungkan, maka itu mengampuni dosa. Jadi orang yang percaya pada tipe, dia anggap percaya pada antitipenya. Orang yang percaya pada bayangannya, dianggap percaya kepada penggenapannya. Jadi kalau dikatakan Allah tidak menghendaki darah manusia, saya akan tunjukkan misalnya Yesus itu Yohanes 1 ayat 29 ya. Ini kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di sini anak domba dalam perjanjian lama itu jelas digambarkan sebagai tipe dari Yesus. Yesus itu dikatakan sebagai anak domba Allah. Yesus antitipenya, Yesus penggenapannya. Lalu mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 dan yang kedua ayat 18 ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa yang betul-betul menebus itu darah Kristus. Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, itu dalam perjanjian lamanya. Jadi itu tipenya, dan darah Kristus dalam perjanjian baru itu antitipenya. Lalu saya tunjukkan lagi Matius 26 ayat 26. Ini waktu mengadakan perjamuan kudus ya.
Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, jadi tubuhnya roti dipecah-pecahkan dan menggambarkan tubuh dia yang dihancurkan untuk dosa-dosa kita. Sesudah itu yang mengambil cawan anggur maksudnya, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan ini kata-kata Yesus sendiri. Jadi siapa yang mengatakan bahwa tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa darah manusia ditumpahkan untuk mengampuni dosa. Ini kata-kata Yesus sendiri. Dan itu yang diimani oleh orang Kristen. Silakan. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan bahwasanya itu adalah iman daripada saudara-saudara Kristen. Ya. Kita tidak melarang itu kita nggak ada hak untuk mengatur itu, Pak. Tapi terkait dengan internal Yahudi, ketika berbicara mengenai persembahan, maka persembahan yang mereka persembahkan itu adalah hewan. Hewan, Pak. Dan Tuhan pun minta untuk hewan. Imamat 4 nomor 1 nomor 2, seorang imam yang melakukan kesalahan atau dosa, maka mereka diminta untuk mempersembahkan lembu jantan muda. Kemudian kalau yang berdosa itu adalah semua orang Israel, maka lembu jantan muda itu tertulis dalam Matius 4 juga. Lalu ketika kemudian di dalam Imamat 4 bukan Matius, Imamat 4 nomor 22 sampai nomor 23, jika pemuka agama mereka yang melakukan kesalahan kemudian, maka mereka mempersembahkan kambing jantan. Dan kalau yang melakukan itu dosa itu adalah rakyat jelata, maka yang mereka persembahkan adalah kambing betina. Itu Imamat 4 nomor 27 nomor 8. Ada aturan mainnya, ada syariatnya, ada hukum-hukumnya. Sedangkan kemudian yang mempersembahkan hewan manusia kepada Theos, itu bukan kepada Tuhan yang merujuk kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi merujuk kepada dewa Molok. Itu jelas itu, Pak. Makanya saya heran kalau Bapak kekeh mempertahankan itu, sedangkan Tuhan mengatakan Amsal 19 nomor 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Mazmur 5 nomor 6 juga dikatakan, engkau membinasakan orang-orang yang suka berkata bohong, dan Tuhan jijik melihat pertumpahan darah dan penipu. Itu jelas, Pak. Keluaran 23 nomor 1, jangan engkau menyebarkan kabar bohong, jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi kalau misalnya kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa kami orang Kristen diajarkan di dalam kitab kami begini, silakan aja, Pak. Tapi kita berbicara mengenai skala Yahudi dan Tuhannya orang-orang Yahudi, tidak ada dia minta dipersembahkan kepadanya darah manusia. Itu enggak ada. Jadi rangkaian tentang materi kita pada malam hari ini sampai subuh hari ini adalah terkait dengan penyaliban yang pertama tadi bagi Yahudi hanya berlaku kepada orang fasik, kepada pengkhianat, orang yang terkutuk karena melanggar perintah Tuhan. Kemudian yang menggantikan pun adalah orang yang demikian adanya, fasik, pengkhianat dan seterusnya, dan orang yang jujur diselamatkan. Kemudian yang kedua tentang penyaliban ini, itu adalah sesuatu tindakan yang dimurkai oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan tidak akan mungkin meminta persembahan darah manusia, karena itu tak ada dalil. Bahkan di Imamat 21 yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan justru akan marah ketika kemudian ada orang yang mempersembahkan anaknya kepada dewa, karena hanya tertuju kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3. Perintah jangan kau mempersembahkan anak manusia, tertulis di Imamat 18 nomor 21. Jadi mana yang cocok untuk Yesus? Yang mana dalilnya kira-kira yang cocok untuk Kristen? Tidak ada. Yang cocok untuk Kristen hanyalah surat-surat Paulus yang dibuat oleh Paulus. Sementara firman Tuhan yang terekam dalam perjanjian lamanya orang Yahudi yang dipakai teman-teman kita Kristen, tak ada satupun Tuhan minta darah korban manusia. Nggak ada. Tidak ada. Demikian, Pak.
Jadi saya katakan tadi hewan itu tipe dari Kristus ya, bayangan dari Kristus. Kalau sejak Yesus mati itu semua sudah disingkirkan karena Yesus sudah mengenapi. Dengan dia mati dia menjadi pengenapan atau antitipe dari hewan-hewan itu. Maka coba cari dalam perjanjian baru setelah Yesus mati, apakah ada orang berdosa lalu persembahkan binatang seperti dalam Imamat beberapa ayat yang tadi saudara sebutkan, itu tidak akan ada. Jadi kalau zaman perjanjian lama berbuat dosa, sembelih binatang, maka itu benar. Memang itu diperintahkan. Tapi kalau sudah setelah Yesus mati, orang berbuat dosa lalu sembelih binatang, bagi saya itu penghinaan terhadap penebusan Kristus. Oke, saya kira itu saja. Iya Pak, karena solusi terakhirnya itu adalah bertaubat, bukan lagi berkurban. Andai saja kemudian penebusan dosa dengan kurban Yesus, maka Yesus tidak akan pernah mengajarkan bertaubat. Bahkan Yesus mengatakan hidup kekal. Hidup kekal artinya surga. Masuk ke dalam surga artinya hidup kekal. Ya kan? Yaitu percaya bahwa tidak ada Tuhan, satu-satunya Tuhan adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan percaya Yesus ini adalah utusan Tuhan. Itu yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Bahkan ketika ditanya oleh seorang pemuda, "Wahai guru, perbuatan apakah yang bisa membuat aku masuk ke dalam surga?" Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan ini, 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 jangan ini. Apa katanya? Semua sudah aku lakukan. Kata Yesus, satu lagi. Apa itu? Jual semua hartamu, bersedekah, berimpak. Kalau kamu sudah lakukan itu, ikutlah aku. Tidak ada satupun rangkaian item-item tiket masuk surga menurut Yesus di situ adalah percayalah bahwa aku akan mati di atas tiang salib untuk dosa-dosamu. Tidak ada. Yesus menguraikan di Matius 19, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati kedua orang tamu, jaga sahabat, ini dan ini. Tidak ada. Percaya aku mati di atas tiang salib, percaya aku adalah Tuhan yang bangkit. Tak ada itu Pak. Itu hanya ada di Kristen. Makanya saya katakan ajaran Yesus ya untuk Yahudi, ajaran Paulus ya untuk Kristen. Tapi umatnya Paulus selalu mengais-ngais kembali, mengait-ngait Yesus, Musa, Abraham dikasihkan. Padahal tidak ada hubungannya. Dari tadi penyaliban tak ada hubungan. Itu hanya ajaran gereja. Penyaliban di Yahudi hanya untuk orang terkutuk, hanya orang yang dimurkai. Kemudian Kristen dengan orang-orang lebih pertama mendirikan Kristen, menjadikan itu sebagai sebuah judul. Nah sekarang penyaliban, korban hewan lagi-lagi dirubah menjadi korban manusia dan seterusnya. Saya heran, tapi nggak apa-apa. Itu adalah sebuah keadaan yang saya harus lihat dengan mata kepala sendiri, bahwa ya Al-Quran tidak pernah salah dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi tsumma la yukassirun, bahwa sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan manusia. Saya kira mungkin cukup untuk sementara Pak Pendeta, kalau misalnya masih ada. Atau Bapak masih ingin melanjutkan? Ini sebetulnya ya masih ada jawaban ya dari Matius 19 itu. Bukan maksudnya Yesus mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, tapi maksudnya dia itu menyadarkan pemuda itu bahwa dia itu berdosa dan tidak bisa dia berbuat baik untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi saya pikir ini sudah jam 12 malam. Iya, tempat saya jam 1. Lebih baik ini. Belum kita buka sesi tanya jawab loh ini. Seru ini, seru. Tapi saya permisi pergi ke belakang sebentar ya. Boleh. Boleh Pak. Saking serunya ini sesi tanya jawabnya ini ya. Tertunda. Bahaya ya kalau doktrin sudah masuk ke dalam tubuh, tembus ke anus, itu nggak bisa lagi lolos. Tembus ke anus, masuk lagi Gurunda. Keluar di kuping. Cerat kan? Aduh, bahaya.
Itu ada kembarannya Bang Zuma tuh di atas tuh Bang Erdogan. Bang Erdogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise, Bang Bulket. Katanya Bang Erdo mau open cam nih, mau samaan sama Bang Zuma. Coba mana? Mumpung Pak Budinya lagi ke belakang nih. Kembarannya Bang Zuma ini. Kembar labu, bukan? Kembar labu. Yang masih Bukan muda. kembar siam. Bang Nal paling Kenapa yang muda, lama udah gitu? diem.